Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari satu ayat bacaan dari Markus 12 ayat 31a. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara, Anda sendiri sudah cukup. Anda tidak perlu membuktikan kepada siapapun. Saya mengutip quotes ini dari seorang penulis atau pujangga perempuan kulit hitam kebangsaan Amerika yang bernama Maya Angelou. Saudara, seorang yang memiliki pribadi yang kuat, adalah seorang yang bisa menerima keberadaan dirinya. Entah itu masa lalunya, entah bagaimana ia diperlakukan oleh keluarga atau orang lain, entah kondisinya tidak seperti orang lain saat ini dan sebagainya. Orang tersebut intinya mampu menerima dengan tulus dan utuh siapa dan bagaimana dirinya. Banyak orang yang menyesali dan tidak siap dalam menerima kenyataan hidupnya, saudara. Benar seperti yang dikatakan seorang Carl Jung, psikiater kebangsaan Swiss, bahwa hal yang paling menakutkan adalah seorang menerima diri sendiri sepenuhnya. Itu sebabnya saudara, menerima diri sendiri ini merupakan hal yang sangat penting. Karena itu adalah salah satu cara kita mengasihi diri sendiri. Saudara, Markus 12 ayat 31 ini sesungguhnya merupakan ayat yang pasti sudah sering kita dengar. Bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita diajar untuk mengasihi sesama kita. Kita mengasihi orang-orang sekitar kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Kita dituntut untuk memberi, kita berbuat sesuatu, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita dituntut untuk berbela rasa kepada yang menderita dan seterusnya. Tetapi masalahnya saudara, tugas mengasihi sesama ini sepertinya akan menjadi sebuah tugas yang sangat sulit untuk dilakukan jika kita belum mengasihi diri sendiri. Sangat banyak orang, termasuk saya, yang berusaha mengasihi sesama tetapi tidak bertahan lama. Karena belum apa-apa, kita sudah kehabisan energi karena diri ini belum beres. Sebagai manusia, sering justru yang terjadi adalah kita memvonis bahwa diri kita ini tepat seperti perkataan negatif yang orang lain sampaikan atas kita. Apa yang orang lain katakan tentang kita, kita pakai itu untuk mendefinisikan siapa kita. Mungkin orang lain berkata bahwa kita ini bodoh, kita tidak berguna, kita lambat, kita tidak sempurna, kita tidak sekaya orang lain, kita pemalas, sehingga dari situ pula kita dijauhi, kita tidak dianggap, kita dianggap tidak setara atau kelasnya di bawah daripada orang lain. Dari situ kemudian kita menyimpulkan siapa dan bagaimana kita berdasarkan cara pandang yang salah. Bahwa saya ini bodoh, saya ini produk gagal, saya ini tidak berguna, saya sesungguhnya tidak ditakdirkan untuk hidup dan sebagainya dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan betapa cara kita memperlakukan diri kita ini akan sangat menentukan apakah kita kemudian akan mampu mengasihi sesama atau tidak. Sepanjang seseorang belum beres, sepanjang ia belum nyaman, sepanjang ia merasa belum dikasihi, sepanjang cacian, hinaan, penghakiman, keburukan, kesialan dan sebagainya masih diizinkan melekat dalam dirinya, maka kecil kemungkinan seseorang mampu untuk mengasihi sesama. Itu sebabnya saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan bahwa mengasihi diri sendiri itu sangatlah penting. Seringkali ayat ini hanya menekankan mengasihi sesama, tetapi lupa orang menekankan mengasihi diri sendiri. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana cara kita mengasihi diri sendiri? Atau mengasihi diri seperti apa yang dimaksud Tuhan? Supaya ketika kita mencoba untuk mengasihi diri, kita tidak terjebak dalam kehidupan yang selfish, yang cenderung mementingkan diri sendiri, atau narsis yang terlalu mengagung-agungkan diri sendiri. Mengingat bahwa kepuasan atau kesombongan manusia juga tidak ada batasnya. Pertanyaan ini dijawab dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kasih Kristus inilah yang menjadi standar di dalam kita mengasihi. Apakah itu mengasihi sesama, ataupun ketika kita mengasihi diri kita sendiri. Kasih Kristus inilah yang menjadi standar. Nah, bagaimana Kristus mengasihi kita, saudara?
1 Petrus 3 ayat 18 menyatakan bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kristus mengasihi kita dengan yang terbaik, yang paling berharga, yakni hidupnya diberikannya kepada kita. Hidup yang Yesus berikan yaitu dirinya sendiri, karena dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Yesus memberikan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus mengasihi saudara dan saya dengan membawa kita ke dalam persatuan dengan Allah. Inilah standar yang Yesus contohkan kepada kita, bahwa kita harus mengasihi, saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita, yakni bahwa Dia mengasihi kita, membawa kita ke dalam persekutuan, persatuan dengan Allah, diperdamaikan dengan Allah. Saudara, maka dengan demikian kita pun harus mengasihi diri kita seperti standar kasih Yesus ini. Hidup kita haruslah kita tuntun kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Di dalam Allah kita memiliki definisi yang benar tentang siapa kita. Di dalam tantangan dan pergumulan, Allah berjanji bahwa Dia akan menyertai dan memberkati kita. Di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan masa depan atau sekitar kita yang sedang terjadi ini, Allah berkata, jangan takut, jangan khawatir, karena Dia sesungguhnya sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan, dan seterusnya. Hanya Allah saja yang dapat memakai segala pergumulan, semua yang buruk, setiap tantangan, dan mentransformasikan semuanya itu demi atau untuk sebuah kebaikan. Roma 8 ayat 28. Itu sebabnya saudara, mari kasihi diri kita dengan membawa diri kita kepada Allah. Buatlah ruang, ciptakanlah momen-momen, buatlah cara agar diri kita yang sesungguhnya yang berharga ini senantiasa mengalami kepenuhan di dalam kasih Allah. Maka saya percaya ketika kita mengalami kasih Allah, maka disitulah kita akan mampu mengasihi sesama dengan lebih bahagia, tanpa beban, tulus, dan yang pasti hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita semua.